Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan website yang sudah kami buat. Sebelumnya perkenalkan, saya Mbak Alika Pratama. Selanjutnya ada Alia Syaputri, ada Firda Ayu Maharani, dan Rika Putri Bella. Untuk penjelasan pertama, disilakan kepada saudari Firda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan website dengan menu yaitu beranda. Pada website ini memiliki menu beranda dengan tampilan yaitu di sini terdapat navbar dengan tulisan website pribadi kelompok 5 2022. Di sini pada VS Code-nya yaitu di index.php pada tag body terdapat tag div class header footer bagian, yaitu menampilkan website pribadi kelompok 5 dan 2022. Namun pada CSS-nya pada kelas header footer bagian terdapat marginnya 0, paddingnya 0, footnya left, bordernya 0 pixel, text lightnya right, serta padding bottomnya 1%. Pada website ini terdapat garis putih di sini dengan CSS yaitu dengan kelas header footer bagian, paddingnya right, 10 pixel berwarna putih serta line height-nya 20%. Lalu selanjutnya terdapat tulisan selamat datang di sini pada index.php dengan tag div class header footer bagian yaitu menampilkan tulisan selamat datang. Namun pada CSS-nya dengan kelas yang sama yaitu header footer bagian dengan marginnya 0, paddingnya 0, floatnya left, bordernya 0 pixel, text like-nya right, serta padding bottomnya 1%. Baiklah, selanjutnya di sini terdapat menu bar yang dengan style drop button. Di sini menunya terdapat beranda, biodata, konten, dan galeri. Di VS Code-nya, di sini terdapat batas header dengan tag-nya div ID, yaitu menu utama yang menampilkan menu beranda, biodata, konten, serta galeri. Di sini dengan CSS-nya yaitu drop button, drop down. Dengan text like-nya left, font family-nya railway sans serif, font size-nya 12 pixel berwarna putih, position-nya relatif serta display-nya inline block. Baiklah, selanjutnya di sini terdapat profil dan tulisan hai semua, kami dari kelompok 5. Pada indeks PHP-nya di sini kami menggunakan tag div dengan kelas yaitu blog. Di sini untuk profilnya kami menggunakan tag img search dengan file galeri underscore foto profile jpeg. Selanjutnya menampilkan tulisan hai semua, kami dari kelompok 5. Selanjutnya di sini terdapat tulisan nama peserta NPM kami. Pada VS Code-nya, di sini kami menggunakan tag div class running text. Di sini kami menampilkan nama beserta NPM kami. Pada CSS-nya terdapat kelas running text dengan width yaitu auto, dengan height yaitu 18 pixel, overflow-nya hidden serta position-nya relatif. Baiklah, sekian dari presentasi saya tentang mengenai website dengan menu beranda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rika. Pada Rika dipersilahkan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang web lanjutan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya itu Firda. Bahwasanya saat kita mengklik biodata akan keluar tentang kilas profil, tentang kami dan juga hobi. Maka yang pertama saya akan jelaskan mengenai tentang kilas profil. Di sini ada tentang kilas info. Dan di bawah itu terdapat tulisan, "Hai, perkenalkan, kami dari kelompok 5." Terdapat bahwa yang tulisan kilas info ini terletak di sebelah kiri dan yang tentang kami itu terletak di sebelah kanan. Nah, untuk mengatur bentuk tulisan ini yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan, kita buka dulu CS Visual Code-nya. Kita cari tentang kilas profil. Nah, di sini kan tertulis bahwa ada div class sama dengan block dengan style max weight-nya 60 dan min weight-nya 60. Terus yang ini untuk mengatur yang kilas profil ya. Terus yang untuk mengatur tentang tulisannya tentang kami tadi itu kan pakai div class-nya block juga dengan stylenya max weight-nya 40% dengan min weight-nya 40%. Jadi untuk mengatur tulisan ini terbagi menjadi dua dalam satu kotak ini pakai yang tadi yang 60% dan 40%. Tadi kan tertulis bahwa yang kilas info itu 60% dan yang tentang kami tadi 40%. Jadi terlihat bahwa pada gambar bagian yang kilas info ini lebih dominan banyaknya tulisannya dibandingkan tulisan yang berada pada tentang kami. Terus untuk mengatur warna tulisan ini kita lihat lagi. Nah, di sini ada color. Ini tipe color yang dipakai dengan tulisan "Hai, perkenalkan kami dari kelompok 5." Tadi kan di bawah tulisan kilas info itu ada garis, itu kita pakai HR dengan weight-nya 33%. Terus ada tentang kami, pakai selanjutnya itu ada tentang kami. Yang tentang kami juga memakai garis bawah seperti yang kilas info tadi. Itu diaturnya pakai yang HR juga dengan weight-nya 58% dengan aliknya left. Artinya pada tampilan webnya ini menggunakan rata kiri. Jadi tulisan yang berada tentang kami itu menggunakan rata kiri. Dan untuk mengatur kan ini ada kotak-kotak ya, kotak yang putih, terus di sini warna biru. Nah, untuk mengatur ini kita menggunakan file CSS, yaitu kita cari dengan ID-nya, yaitu isi underscore about. Nah, keluar bahwa weight, jadi kotak yang warna putih tadi itu lebarnya 90% dengan maksimal height atau maksimal tingginya itu auto, dengan background colornya white, marginnya 5% dan margin right-nya 5%. Artinya pada tampilan web di sini kan ada nih yang di sini margin. Nah, artinya di sini marginnya 5% dan di sebelah kanan juga marginnya 5%. Terus ada box shadow. Ini pengaturannya 0 pixel kali 8 pixel, 16 pixel dengan warnanya menggunakan tipe RGBA yang ini. Kalau misalnya kita lihat-lihat nih, ternyata
kotak yang kilas info dan tentang kami ini nih ada shadownya dikit. Di sini kan ada bayangannya. Nah, cara yang tadi itu untuk mengatur bayangan yang tampil di sini. Selanjutnya itu ada tentang hobi. Kita lihat lagi. Nah, di sini ada dengan div ID-nya isi bar. Nah, maksudnya div ID itu apa sih? Jadi div ID itu untuk primary key-nya kalau misalnya kita mau mengatur di CSS-nya. Kan di sini juga ada div class nih, block style white-nya 50%, padding-nya left 6%, padding right-nya 4%, height-nya auto, font size-nya 11. Nah, di sini ini sebenarnya untuk mengatur tulisan yang tersambung ke CSS-nya. Jadi, pada bagian hobi, kita tuh pakai letter spacing-nya 5 pixel, tulisannya hobi, pakai garis bawahnya juga, HR, weight-nya dengan 50%, dengan align artinya itu rata kiri, sehingga nanti tampil pada web hobi, terdapat garis bawahnya yaitu 50%. Nah, untuk mengatur persenan ini, grafik ini, kita menggunakan div class sama dengan kita pakai yang grafik bar, jenisnya yang grafik isi. Terus dengan stylenya, dengan weight-nya itu 75%. Di bawahnya juga 80%, 75%. Maka tampilan yang akan tampil pada web itu akan seperti ini. Ini kan jalan-jalan atau refreshing itu 75%, kuliner 80%, rebahan 75%. Nah, untuk membuat grafik itu tuh caranya yang pakai yang pakai div class tadi pakai grafik bar. Selanjutnya yang untuk mengatur gambar utama, kita ke CSS-nya, gambar utama. Nah, sudah keluar bahwa gambar utamanya itu dengan lebar 40%, dengan height-nya 350 pixel, margin-nya 0, padding-nya juga 0, float right, position-nya relatif, dengan background color-nya black. Nah, di sini kita menggunakan file yaitu galeri foto atau isi code dengan tipe JPG. Yang ini nih kita panggil atau kita gunakan folder atau kita gunakan file foto yang telah kita masukkan ke folder to base tadi. Terus ada background positionnya center, background size-nya cover. Jadi tampilan pada webnya akan tampil seperti ini. Kan warnanya tadi black, jadi sini seperti black. Selanjutnya itu ada sekilas tentang apa itu statistika. Mohon maaf, untuk mengatur kotak yang di sini juga sama seperti yang tadi, mengatur kotak, kita lihat lagi yang di indeksnya itu kita lihat ID-nya bahwa ID-nya itu isi bar. Kita cari di CSS-nya yaitu isi underscore bar. Nah, bahwa kotak yang kita gunakan waktu untuk menuliskan hobi yaitu dengan lebar 90%, dengan height-nya auto, dengan float-nya left, background color-nya putih, margin top-nya 3%, margin left-nya 5%, margin right-nya 5% juga. Dan kita juga menggunakan shadow dengan box shadow atau bayangan.
Jadi sebenarnya kotak yang kita gunakan ini hampir sama seperti kotak yang kilas profil tadi, bahwa margin left dan margin right-nya itu 5% dengan background-nya itu warna putih. Ada shadow-nya juga. Selanjutnya yaitu ada sekilas tentang apa itu statistika. Kita lihat lagi di filenya. Nah, di sini ada sekilas apa itu statistika. Dengan div class-nya itu block, style weight-nya itu 90%, padding left-nya itu 6%, padding right-nya itu 4%, padding bottom-nya itu 4%, dengan height-nya auto, font size-nya itu 11. Terus ada ini untuk mengatur tulisan sekilas tentang apa itu statistika, yaitu dengan letter spacing 5 pixel, terus HR weight 30%. Arti HR weight di sini sama seperti yang sebelumnya, yaitu untuk memberikan garis bawah pada tulisan, yaitu sekilas tentang apa itu statistika, dengan alit yaitu rata kiri. Dan ini kita masukkan paragraf tentang apa itu statistika. Di bawahnya juga itu ada peranan statistika, prospek kerja statistika, lalu ya, untuk mengatur kotaknya tadi, di sini ada div ID-nya isi pengalaman. Jadi kita lihat di CSS-nya, isi keluar, di sini ada isi pengalaman dengan weight-nya atau lebarnya itu 90%, height-nya itu auto, float-nya itu left, background color-nya itu white atau putih, margin top-nya 3%, margin left-nya 5%, margin right-nya 5%, dan box shadow-nya itu menggunakan tipe ini. Nah, jadi tercipta kotak yang ada di sekilas tentang apa itu statistika dengan margin left dan margin right-nya itu 5%, margin top-nya itu 3%, dengan background-nya itu white dan ada shadow-nya di pinggirnya. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia Saputri. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi pada bagian bawah konten. Pada bagian bawah konten berisikan informasi tentang jumlah mahasiswa statistika perempuan dan laki-laki, di mana persentase jumlah perempuan 72,72% dengan jumlah 32 orang dan persentase jumlah laki-laki yaitu 27,27% dengan jumlah 12 orang. Lalu untuk membuat kotak seperti ini, kita bisa menggunakan kelas pada CSS, di mana kelas tersebut adalah isi keterampilan studi yang berisikan width 90%, height auto, float left, background colornya warna biru, margin top 3%, margin left 5%, margin right 5%, dan warna tulisan warna hitam. Sehingga pada website terlihat ada jarak antara konten atas dan konten bawah, dan jarak dari pinggir kanan website dan pinggir kiri website. Selanjutnya, untuk membagi kotak menjadi dua berdampingan seperti ini, kita bisa menggunakan kelas CSS dengan nama blok. Di mana isi blok pada CSS yaitu margin 0, padding 0, width auto, height auto, dan float left. Jadi, ketika kita membuat dua buah dengan div class block, secara otomatis dia akan berdampingan dengan float kiri.
Selanjutnya, untuk membuat lingkaran di luar angka 32 dan 12 bisa menggunakan kelas pada CSS dengan nama grafik pie dan grafik isi pie, di mana pada CSS height 200 pixel, width 200 pixel, margin left 28%, margin right 28%, margin bottom 10%, padding 0, float center, border radius 100%, border 10 pixel, dan background colornya warna putih. Lihat sesuai pada CSS yang kami gunakan. Lalu pada grafik isi pie itu berisi height 89%, width 89%, margin top 5%, margin bottom 5%, margin right 5%, margin left 5%, padding 0, border radius 100%, border 2 pixel dengan warna biru, dan background color warna putih. Jadi terlihat bahwa pada file index untuk memberikan jarak antara kotak luar dengan kotak dalam itu bisa kita menggunakan bantuan CSS. Lanjut, pada bagian footer, isi footer terbagi menjadi dua. Untuk membagikan bagian menjadi dua seperti ini, kita bisa mengatur pada file index.php, yaitu dengan menggunakan kelas CSS header footer bab. Jadi kita bisa mengatur lebar pada masing-masing konten sebelah kiri dan konten sebelah kanan footer. Selanjutnya, pada bagian footer terdapat tulisan di bagian kiri dan form di bagian kanan. Di bagian kiri sama seperti yang di atas website pribadi, kita dapat menggunakan kelas CSS dengan nama header footer dengan style padding top 5%. Selanjutnya, untuk membuat garis atas dan bawah di luar kata statistika 1 untuk bangsaku, kita bisa menggunakan sintaks HR, di mana tag HR ini kita bisa membuat garis sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, untuk membuat kata terima kasih telah berkunjung, kita bisa menggunakan kelas CSS header footer bar dengan style width auto, margin top 8%, text align left, border leftnya 2 pixel, solid white. Jadi teks ini akan terletak pada rata kiri seperti pada tampilan web ini. Selanjutnya, pada bagian kanan berisikan formulir untuk mengisi pesan dan kesan pengunjung dalam menilai website ini, yang berisikan nama, email, pendapat, dan pesan-kesan. Untuk membuat bulatan seperti ini yang berisikan poin nama, kita bisa menggunakan tag ul. Dan untuk isi poin bulatan, kita bisa menggunakan tag HTML ul dan li. Ul digunakan untuk poin bulatan, dan li digunakan untuk isi poin bulatan. Seperti bulatan yang pertama ada poin nama, jadi kita bisa memasukkan nama. Yang kedua ada poin email, jadi kita bisa memasukkan email. Pada website ini kami membuat sebuah database agar data yang diinputkan dari pengunjung website dapat tersimpan pada database. Cara untuk menghubungkan HTML ke database yaitu pertama kita membuat database terlebih dahulu. Kami menggunakan database MySQL. Terlihat pada localhost php-myadmin db/tools-coding yang berisikan tabel pesan dan kesan dengan deskripsi tabel nama, email, rating, pesan-kesan, dan submit. Sehingga ketika kita menginputkan data pada website ini, data tersebut disimpan pada database. Untuk menghubungkan database dengan website HTML, kami menggunakan bahasa PHP sebagai perantaranya. Jadi, setiap file pada website ini kita ubah terlebih dahulu ekstensinya menjadi .php. Misal index
index.html diubah menjadi index.php, dan semua file yang berkaitan dengan website ini dipindahkan ke folder XAMPP htdoc. Diperlihatkan Windows XAMPP dan pada folder htdoc. Jadi disinilah folder Tubas Coding diletakkan. Tetapi jika kita tidak memasukkan folder tersebut ke folder XAMPP htdocs, maka website yang berhubungan dengan database tidak akan bisa berjalan. Jadi untuk menghubungkan database dengan website agar data yang diinputkan tersimpan, kita membuat sebuah file dengan nama proses.php, di mana variabel koneksi adalah variabel yang digunakan untuk mengkoneksikan database kita ke localhost atau phpMyAdmin. Selanjutnya, variabel nama, email, rating, pesan kesan, dan submit adalah variabel yang bersesuaian dengan database, di mana pada variabel tersebut sama dengan $post nama, yaitu untuk menyimpan data yang diinputkan pada formulir website. Kata yang di dalam kurung ini adalah kata yang bersesuaian dengan nama pada codingan di file index.php formulir yang bersesuaian. Kita bisa lihat ini pada kolom inputan nama diberi nama, pada kolom inputan email diberi nama email, pada kolom inputan rating diberi nama rate. Begitu juga dengan seterusnya. Jadi, antara nama database dengan nama inputan formulir itu harus diperhatikan. Jika tidak, bisa menyebabkan error. Selanjutnya, variabel query yaitu variabel yang berisikan sintaks untuk memasukkan data ke database. Dengan sintaks insert into pesan kesan adalah tabel yang ada pada database dengan values nama, email, rating, pesan kesan, dan submit. Selanjutnya, MySQL query adalah query untuk menghubungkan variabel koneksi dengan variabel query ini. Variabel koneksi dengan variabel query. Jadi, setelah sintaks ini berhasil dibuat, maka database dan website akan terhubung. Header location index.php ini merupakan ketika kita sudah mensubmit formulir, maka akan berpindah ke jendela index.php. Sama seperti fungsi tag link pada HTML. Selanjutnya saya akan menjelaskan file JavaScript, di mana terdapat function validasi form yang digunakan untuk konfirmasi dan pemberitahuan. Dan terdapat function cek bukan angka, yaitu fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah data yang diinputkan huruf atau bukan. Seperti pada contoh formulir bagian nama, jika kita memasukkan angka, maka data angka tersebut tidak akan masuk. Tetapi jika kita memasukkan huruf, maka data tersebut akan masuk. Jadi begitulah fungsi cek bukan angka. Baiklah, langsung saja kita praktekkan apakah database dan website berhasil koneksi atau tidak. Button submit. Di button submit berfungsi untuk menyimpan data yang telah diinputkan. Button reset berfungsi untuk mengkosongkan data yang sudah diinputkan. Seperti contoh, jika kita mengklik tombol reset, maka data yang diinputkan akan hilang semua. Nah, jadi kita tidak perlu susah payah menghapus satu persatu.
Jadi kita sama masing-masing jadi. Dan ketika kita submit akan keluar JavaScript yang berisikan konfirmasi. Konfirmasi apakah Anda yakin ingin menyimpan? Jika iya, klik OK. Jika tidak, klik cancel. Oke, maka akan tampil lagi JavaScript yang berisikan alert atau pemberitahuan, yaitu terima kasih atas komentarnya. Oke. Nah, setelah kita mengklik OK, JavaScript yang terakhir, JavaScript pemberitahuan, maka secara otomatis akan berpindah ke file index.php secara otomatis. Sama halnya kayak fungsi tag link pada HTML. Kita cek pada database. Jadi, data yang kita inputkan tadi sudah berhasil koneksi ke database dan disimpan ke database. Pada menu galeri juga terdapat footer yang sama pada menu beranda, yang isinya sama persis pada menu beranda, sehingga koneksi database pada footer menu galeri juga terhubung dengan database, sebagaimana telah diatur pada sintaksnya, yaitu pada galeri.php formulir form action, yaitu proses.php. Jadi tidak perlu membuat file proses.php 2 kali, cukup sekali saja, lalu letakkan pada form action, sehingga ketika kita inputkan pada menu galeri ataupun beranda, data yang diinputkan akan koneksi dan tersimpan pada database. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan menu galeri. Langsung saja kita klik menu galeri. Di menu galeri ini terdapat tampilan seperti ini, yaitu menu beranda, gambar, hai semua, kami dari kelompok 5, dan nama yang sudah dijelaskan saudari Firda di awal. Dan selanjutnya ada tulisan galeri pribadi, ada garis bawah galeri pribadi, tulisan galeri pribadi berisi foto pribadi setiap anggota kelompok, statistika 1 untuk bangsaku, and enjoy our website. Dan ada bagian isi responsity, yaitu galeri isinya galeri foto atau tempat foto, galeri foto Firda Yumarani, galeri foto Rika Putri Bella, dan galeri foto Malika Pratama. Untuk membuat ini, kita lihat tampilannya. Yang pertama, galeri pribadi. Untuk membuat tulisan galeri pribadi, tulisan garis bawah atau garis bawah, tulisan galeri pribadi berisi foto pribadi setiap anggota kelompok, dan tulisan statistika 1 untuk bangsaku, and enjoy in our website. Untuk membuat itu, langsung saja kita lihat pada CSS, pada PS Code, yaitu terdapat pada galeri pribadi.php, yaitu terdapat pada bagian yang pertama, yaitu website. Yang pertama itu halaman isi bot, D sama dengan isi bot, tag if class block, style max weight 100%, min weight 100%, text align center. Tag div class block style width 85%, padding left 7.5%, padding right 7.5%, text align center. Itu selanjutnya text H3 style letter spacing 5 px, galeri pribadi HR ini untuk membuat garis bawah. Kita kembali ke halaman website. HR untuk membuat garis bawah ini, garis bawah. Selanjutnya ditutup dengan slash H3. Paragraph style, color, text align center, galeri pribadi berisi foto pribadi setiap anggota kelompok. Color ini untuk warna pada tulisan. Dapat kita lihat di website, tulis warnanya biru.
galeri pribadi berisi foto pribadi setiap anggota kelompok, warna tulisannya biru. Selanjutnya ada tag i. Tag ini untuk mengitalikan atau cetak miring itu kalimat ini. Seperti yang kita lihat, statistika 1 untuk bangsaku and enjoy in our website, tertulis miring atau italic. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian isi responsity tadi. Terdapat galeri foto Alia, galeri foto Firda Ayu Maharani, galeri foto Rike Putri Bella, dan galeri foto M. Aldika Pratama. Langsung saja kita cek di sintaks VS Code, yaitu D sama dengan isi responsity, tag A harap galeri Alia slash pagar A harap ini, dan itu untuk memanggil file galeri atau folder galeri Alia, dan slash pagar untuk memasukkannya. Div class block style margin left 4%, margin right 2%. Tag H3 galeri foto, tag P Alia Saputri, sampai ke bawah yang tag A harap untuk memanggil galeri Dika slash pagar. Div class block style margin left 35.7%, margin right 54%, margin top 4%. Tag H3 galeri foto, tag P M Aldika Pratama. Selanjutnya kembali lagi ke halaman website. Seperti ini tampilannya tadi. Balik lagi ke VS Code. Untuk CSS-nya, isi about dan isi repository dapat kita lihat di sini. Kita cari hashtag isi about atau pagar. Ini dia, kita dapat isi about CSS-nya. Sintaks CSS isi about yaitu isi about buka kurung awal width 90%, max height auto, float left, background color white, margin left 5%, margin right 5%, color black, box shadow, padding bottom 3%. Selanjutnya isi about P, buka kurung awal, padding 0%, margin 0%, text align justify, rata kiri kanan, font size 11 pt, padding bottom 3 px. Dan selanjutnya kita lihat pada bagian isi repository. Isi repository width 90%, height auto, float left, background color white, margin top 3%, margin left 5%, margin right 5%, color black, box shadow. Dan selanjutnya masih ada isi repository pada bagian bawah, yaitu isi repository buka kurung padding bottom 5%, padding top 5%, text align center. Selanjutnya hashtag atau pagar isi underscore repository titik block, color biru, width 21%, border 4px double, padding left 3%, padding right 3%. Yaitu pagar isi underscore repository dot black hopper buka kurung kurawal, cursor pointer, color blue atau pagar 4677C4, width 22%, border 2px double, padding left 3%, padding right 3%, dan yang terakhir pagar isi underscore repository dot block p, color black. Kita kembali ke halaman website. Ini dia tampilannya di galeri pribadi atau di menu galeri. Jika kita klik salah satu galeri pribadi, misalkan kita klik pada galeri foto M Aldika Pratama, nah kita dapat melihat sudah ada gambar, atau sebelumnya jika kita klik
klik parent directory, kita akan kembali ke menu beranda. Jika kita klik, kita akan kembali ke menu beranda seperti ini. Kita kembali lagi ke menu galeri. Di menu galeri, kita klik lagi galeri foto Malika Pratama. Ini sudah ada file foto yang sudah kita masukkan sebelumnya. Kita klik, akan muncul foto Malika Pratama. Kembali lagi. Untuk memasukkan foto ke dalam galeri foto di sini, untuk menambahkan foto di dalam ini, kita masukkan ke folder file. Misalkan kita masukkan kita pictures, kita masukkan misalnya foto ini, Ctrl C, masuk ke C, XAMPP, htdocs, masukkan file yaitu to base, dan kita masuk ke galeri Dika. Ctrl paste, masuk ke halaman website, kembali, kita reload dulu, kita masuk lagi ke galeri foto Malika Pratama. Dapat kita lihat sudah ada foto PNG. Kita klik saja, maka akan muncul foto yang ingin kita masukkan tadi. Kita keluar. Sekian penjelasan saya mengenai menu galeri. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.